bantuan kepada petani Ya. dalam bentuk alat, dalam bentuk fasilitasi produk dan sebagainya, artinya pemasaran dan sebagainya bisa dibantu melalui model yang sudah kami buat. Iya. Jadi model yang kami buat ini hanya sebagai contoh saja. Contoh ya. Iya. Contoh. Baik. Dan Pak Samsudin, kegiatan ekonomi kreatif masyarakat ini diharapkan bisa semakin tumbuh Pak dengan adanya pendekatan-pendekatan teknologi yang telah diberikan oleh LPTP Sulawesi Barat. Nah, kita berharap kita tidak berbicara dua tempat percontohan saja Pak di Sampangkat dan Malunda. Ya tentu mungkin LPTP Sulawesi Barat sudah berpikir jauh ke depan bahwa akan ada keinginan untuk mengembangkan metode yang sama di beberapa daerah. Konsep itu sudah terpikirkan. Ya, jadi memang basis pengembangan untuk bioindustri ini memang dimulai dari kelompok dulu. Ya. Jadi tapi targetnya nanti kawasan. Jadi kalau di mana ada kawasan yang misalnya mencakup 1, 2, 3 kecamatan, di situ ya tentu akan dirangkum semua dalam satu wilayah itu. Karena sistem pengembangan pertanian memang sekarang sistem pengembangan berbasis kawasan. Jadi peran pendampingan juga untuk Kementerian Pertanian itu diarahkan ke kawasan. Jadi bukan kelompok-kelompok secara, tapi dalam bentuk kawasan. Iya, baik. Nanti kita akan berbicara bagaimana sebenarnya peluang dan tantangan kita dalam rangka meningkatkan produk asli dari lokal kita ya untuk agar bisa tembus di pasaran nasional bahkan internasional. Pak Kunchoro dan Pak Susudi tetap bersama kami dan saudara tetap di Dialog Publik. Ke teman. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Saya mengajak kepada seluruh rakyat Sulawesi Barat maupun seluruh masyarakat Indonesia agar mari kita menonton televisi Republik Indonesia setiap hari, setiap pagi, setiap sore, setiap malam gitu. Terutama mengikuti berita-berita pembangunan baik daerah maupun nasional yang disiarkan oleh televisi Republik Indonesia. Saya mengajak seluruh rakyat Sulbar khususnya bangsa Indonesia pada umumnya untuk tetap menonton televisi Republik Indonesia TVRI. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam acara Dialog Publik mengenai metode pertanian bioindustri kakao dan kelapa dalam. Pak Kunchoro, tadi kami singgung mengenai apa sebenarnya tantangan dan hambatan dihadapi LPT Sulbar dalam hal mengolah bioindustri, kaitannya dengan bagaimana agar produk turunan kita bisa tembus di pasaran nasional bahkan internasional. Nah, tadi ada rencana pemerintah akan menempatkan taman teknologi pertanian ya di beberapa daerah di Indonesia. Apa manfaat dari TTG ini dengan harapan tadi pasaran kita, produk pertanian kita bisa menembus pasaran nasional dan internasional? Ya,
Terima kasih. Tadi sebetulnya sudah disentil ya, disebutkan masalah modal, kemudian masalah teknologi, kemudian masalah alat mesin yang dibutuhkan oleh petani kita. Sebetulnya begini, itu manfaat dari alat, kemudian barang, modal, mesin dan sebagainya itu kan untuk industri ya, yang memang diperlukan oleh masyarakat di lapangan begitu ya. Dan kami dari Kementerian Pertanian dalam mendukung Quick Count Presiden Jokowi memang ada program yang diberi nama Taman Teknologi Pertanian. Jadi di seluruh Indonesia nanti akan ada sekitar 10 Taman Teknologi Pertanian. Termasuk Sulbar ya? Insya Allah tahun depan Sulbar akan memperoleh satu Taman Teknologi Pertanian atau TTP. Yang di dalam Taman Teknologi Pertanian ini yang tadi kita bicarakan bioindustri, kemudian teknologi, semua komponen teknologi yang kita perkenalkan itu akan ada di dalamnya. Tapi bentuknya nanti sudah satu kawasan maksudnya. Satu kawasan. Bentuknya dalam bentuk industrialisasi. Jadi di situ nanti ada peralatan mesin, kemudian ada proses pengolahan, ada percontohan, ada pelatihan, termasuk juga ada komersialisasi produk. Nanti kita menghasilkan produk itu harus dijual, harus menguntungkan petani di lokasi tersebut, begitu ya. Dan kami masih menunggu respon dari pemerintah daerah, kira-kira di mana akan ditempatkan lokasinya. Karena ini belanja pemerintah pusat yang cukup besar, begitu ya. Anggarannya lebih dari 5 miliar dalam 1 tahun. Jadi kami pikir nanti kita harus menempatkan lokasinya di sentra industri rakyat yang sudah ada, yang cocok ya, yang sudah cocok, komoditasnya ada, pasarnya juga sudah ada, akses pasarnya sudah ada. Dan seperti itu. Ya, kita berharap dengan anggaran sebanyak itu kita bisa memanfaatkan dan ini peluang yang bisa kita raih dan kita berharap pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten bisa merespon hal ini. Insya Allah. Iya, baik Pak Samsudin, ini tadi alatnya belum lagi datang Pak, yang 6 rangkaian itu. Sekarang ada lagi peluang untuk Taman Teknologi Pertanian. Nah ini semakin tertantang Pak LPTP Sulawesi Barat untuk meningkatkan kompetensi dari masyarakat tani kita. Jadi memang yang agak sulit itu memang kalau dalam segi aspek pembinaan itu membina SDM sebenarnya. Tetapi kalau ini alat ini kan sudah barang jadi, ya memang alat ini gunanya memang untuk sudah sudah paten bahwa hasilnya akan seperti ini. Tidak ada lagi pembinaan di situ. Yang ada di situ adalah proses memproduksi. Sehingga saya kira tidak terlalu sulit. Kalau alatnya sudah datang, saya kira langsung. Karena yang petani juga sudah paham karena sosialisasi dan komunikasi kita dengan para kelompok sudah bagus sekali dan siap menerima dengan baik dan akan menjaga alat itu nanti. Kemudian kaitannya dengan misalnya tadi dengan TTP yang dijelaskan Pak Kepala Bali tadi bahwa sebenarnya bioindustri itu nanti akan lebih besar di dalam situ dan sudah jelas-jelas bahwa itu kan sudah mulai industrialisasi di situ. Komponen penunjang juga yang ada dalam kawasan itu sudah lengkap dan bisa dimanfaatkan ya. Jadi dikelola juga seperti misalnya pabrik, yang tidak ada lagi istilah kelompok tani tapi memang sudah ada manajer di dalamnya, kemudian ada divisi produksi, divisi budidaya, dari semua seperti perusahaan yang dikelola dengan profesional begitu Pak. Jadi sudah betul-betul memang sudah industri situ. Sehingga saya kira dengan itu tentu pendapatan masyarakat di sekitar situ juga akan lebih cepat. Ya, Mas Kuncoro berbicara mengenai kombinasi ilmu yang telah diterima oleh masyarakat, karena pemerintah provinsi juga telah melakukan pelatihan Pak dengan sejumlah kelompok tani dan masyarakat tani yang ada di Sulawesi Barat ini. Salah satu lembaga pelatihan yang ada di Masamba, Luwu Utara adalah Malindo. Nah, kombinasi dari ilmu yang masyarakat tani dapatkan dengan pola yang telah diberikan oleh LPTP Sulbar, bagaimana meramu ini agar bisa saling bersinergi dengan baik? Tentu kami bekerja sama dengan semua pihak begitu ya, dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah daerah, dengan swasta, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat begitu ya. Jadi nanti setelah teknologi kami berikan, kami latihkan sebetulnya kita selain bersentuhan kepada petani, yang paling utama adalah kita memberikan
sebagai sumber teknologi untuk penyuluh, begitu kan ya. Jadi nanti penyuluh yang akan berhadapan langsung dengan petani. Jadi kami mensupport penyuluh dari sisi teknologi seperti itu. Nah, tentu ada harapan dari kami bahwa pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi, selain sinergi yang sudah kita lakukan selama ini, juga bantuan dari pemerintah daerah untuk mendukung kelompok-kelompok yang sudah kami bina. Jadi kami sudah memberikan pelatihan secara teknis, sudah ada produknya. Nah, pemerintah daerah bisa mempromosikan, bisa membantu berkelanjutan dan sustainable ya. Sustainability dari produk yang sudah dihasilkan seperti itu. Baik, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin Pak Samsudin bisa memberikan gambaran kompleks, gambaran komprehensif pada pemerintah dan masyarakat bahwa keberadaan LPTP Sulawesi Barat ini adalah sangat penting untuk bagaimana menciptakan peluang bisnis dan ekonomi bagi masyarakat kita. Singkat aja Pak. Ya, jadi makasih. Jadi saya fokus kepada teknis saja ya. Jadi memang dari LPTP Sulawesi Barat bahwa pendampingan setiap saat kita tetap lakukan, terutama dari aspek teknologi. Hampir semua komoditi yang dikembangkan di Sulawesi Barat ini kita sudah siap teknologinya, dan itu memang kita tidak putus-putusnya, dan kita tetap bersinergi dengan instansi lain, SKPDS dari Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, maupun BP3K, BP4K. Kita menyatu dalam melakukan program, sehingga tujuan yang terakhir itu bagaimana supaya teknologi ini bisa nyampe cepat di petani, kemudian dilaksanakan dan bisa dinikmati hasilnya oleh petani sendiri. Baik, Mas Kuncoro. Ya, mungkin ada PR yang barangkali perlu menjadi perhatian dari pemerintah dan upaya-upaya LPTP untuk lebih meningkatkan kompetensinya dalam melakukan pendekatan kepada petani. Singkat. Kami menyadari sebagai salah satu bukan satu-satunya sumber inovasi teknologi pertanian. Jadi kami perlu dibantu oleh semua stakeholder seperti itu. Jadi keterbatasan sumber daya manusia kami, jadi perlu didukung juga oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah. Jadi kami berusaha untuk meningkatkan kapasitas kami sendiri, tapi juga selain itu kami berusaha untuk meningkatkan kapasitas penyuluh. Jadi kami berusaha memberikan pelatihan-pelatihan TOT, training of trainers, kepada penyuluh, dan kita harapkan penyuluh itu bisa menjadi perpanjangan tangan dari kami seperti di lapangan. Baik, terima kasih Pak Samsudin, Pak Mas Kuncoro telah hadir di studio kami. Soalnya kita masih banyak membahas mengenai industri, tapi terima kasih waktunya yang membatasi kita. Terima kasih banyak. Dan kita harap nanti kedatangannya kembali untuk membahas lebih jauh apa saja yang menarik untuk kita perbincangkan kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Samsudin, Pak Kuncoro. Dan demikian tadi perbincangan kita. Pemirsa, pada kesempatan kali ini terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akan kembali lagi dengan topik dan pembahasan yang berbeda di waktu dan kesempatan yang sama. Saya Rahmat Hanafi, mewakili seluruh kabar kalian bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.